Tata cara resign yang baik dan juga profesional. Keputusan resign selalu menjadi hal yang tidak mudah dilakukan, terutama bila kamu sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Tidak ada yang salah dengan keputusan untuk resign, tetapi akan menjadi masalah ketika kamu tidak dapat membangun kesan yang baik di mata atasan serta rekan kerjamu setelah memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan juga pastikan bahwa setelah resign kamu sudah memiliki rencana terbaik di tempat kerjamu yang baru. Jangan sampai setelah resign, kamu justru menyesal karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan disibukkan mencari pekerjaan. Sebelum kami bahas lebih lanjut mengenai tata cara resign yang baik dan juga profesional, kami sangat merekomendasikan kepada kalian yang berencana resign tapi belum tahu bakal kerja di mana dan perusahaan apa. Maka saran kami download aplikasi startup pencari kerja Kita Lulus. Selain aplikasi ini sudah digunakan lebih dari 100.000 pencari kerja, aplikasi Kita Lulus juga sangat aman karena dilindungi oleh Kominfo, serta terhubung dengan HRD atau pemilik usaha secara langsung melalui WhatsApp. Sehingga banyak dari mereka para pencari kerja yang sudah terbukti cepat mendapatkan panggilan kerja berkat aplikasi Kita Lulus ini. Bukan itu saja, selain memberikan kemudahan dalam mencari info lowongan kerja terbaru, aplikasi Kita Lulus juga memberikan kesempatan kepada para job seeker untuk memenangkan hadiah menarik seperti laptop, smartphone, dan uang jutaan rupiah yang akan diundi oleh Kita Lulus. Kesempatan ini terbuka khusus kalian yang sudah mendownload aplikasinya dari tanggal 1 hingga 12 Desember 2021 dan sudah melamar kerja minimal 2 lowongan pekerjaan yang sudah disediakan di aplikasi Kita Lulus. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana keseruan dan kemudahan menggunakan aplikasi ini, silakan download langsung aplikasinya melalui link yang telah kami cantumkan di deskripsi video ini. Yuk langsung saja kita simak materi kita kali ini, tata cara resign yang baik dan juga profesional. 1. Menulis surat pengunduran diri. Bila ingin meninggalkan kesan baik pada perusahaan lama, maka sebelum memutuskan untuk resign, kamu sebaiknya membuat surat pengunduran diri. Adapun surat pengunduran diri yang baik, di dalamnya berisi beberapa bagian yang meliputi sapaan atau salam pembuka pada atasan, pemberitahuan pengunduran diri, jenis jabatan yang diemban di perusahaan lama, serta tanggal terakhir bekerja. Ketiga, alasan mengundurkan diri. Keempat, ucapan terima kasih atas pengalaman bekerja yang diberikan. Kemudian bersedia memberikan bantuan dalam proses transisi jabatan, serta sapaan atau salam penutup. Sebagai catatan, kamu juga sebaiknya menuliskan surat pengunduran diri dengan sopan, meskipun mungkin kesan kamu terhadap perusahaan kurang baik. Nah, khusus bagi kalian juga nih yang mungkin membutuhkan contoh surat resign yang benar, kalian bisa langsung meminta soft copy contohnya melalui email ke kami ke arianaris863@gmail.com dengan subjek contoh surat resign. 2. Pilih waktu yang tepat. Berbicara kepada atasan secara langsung perihal resign menjadi perkara tidak mudah lainnya yang mungkin akan kamu lakukan. Sebelum berbicara langsung, sebaiknya kamu juga sudah menentukan waktu yang tepat untuk itu. Carilah waktu di mana atasanmu tidak sedang sibuk, memiliki emosi yang kurang bagus, atau memiliki janji meeting dengan seseorang. Bila jadwal atasanmu terlalu padat, ada beberapa upaya lain yang dapat kamu lakukan seperti mengabarinya melalui via telepon atau email. Saat waktu itu tiba, kamu dapat mengungkapkan alasan mengundurkan diri secara langsung yang sebenarnya kepada atasanmu. Nah, ada 3 hal yang mungkin terjadi saat kamu mengutarakan keinginan untuk resign. Seperti 1. Respon baik, di mana atasanmu menerima alasan pengunduran dirimu tersebut. Yang kedua, respon buruk, di mana atasanmu menolak, marah, atau merasa dihianati atas keputusan tersebut. Bila respon dari atasanmu buruk, maka usahakanlah tetap profesional ya. Kemudian yang ketiga, respon membujuk, di mana atasanmu menawarkan kenaikan gaji yang lebih besar daripada gaji di perusahaan yang baru, sehingga kamu dapat mempertimbangkan untuk tetap resign atau tetap bekerja di perusahaan yang lama. Jangan dadakan. Pemerintah melalui peraturan undang-undang telah mengatur permohonan pengunduran diri.
seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 Kepmen Tenaga Kerja tentang syarat mengundurkan diri yang berbunyi, 1. Pekerja atau buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Yang kedua, pekerja atau buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh tidak terikat dalam ikatan dinas. Bila mengacu pada peraturan pemerintah, maka sebaiknya kamu juga mengikuti aturan tersebut sebelum resign dari perusahaan yang lama. Di samping itu, pemberitahuan 1 bulan sebelum resign dibutuhkan perusahaan agar dapat mencari orang untuk menggantikan posisimu. 4. Memberitahukan kepada rekan kerja. Kepergianmu di perusahaan tentunya akan meninggalkan kesan bagi teman-teman kerjamu. Mereka akan banyak bertanya alasan kamu resign dan kemana kamu akan pindah kerja. Khusus untuk kolega terdekat, kamu tentunya dapat langsung berpamitan kepada mereka, bahkan kamu juga bisa mengajak mereka makan bersama sebagai bentuk perpisahan. Sementara untuk beberapa kolega yang tidak terlalu dekat, kamu dapat memberikan ucapan perpisahan melalui email atau telepon atau pesan WhatsApp. 5. Melatih pengganti kamu. Jika kamu sudah mengetahui siapa yang akan menggantikan pekerjaanmu nanti, maka sediakanlah waktu untuk membantu pengganti kamu tersebut untuk mempelajari seluk-beluk peran yang kamu pegang sebelumnya. Ini akan membantu mempercepat transisi pengganti kamu dan membantu tim agar tidak kehilangan produktivitas. Jika tidak dapat secara langsung memberikan pelatihan, kamu juga dapat meninggalkan panduan komprehensif yang mencakup proses kerja utama di posisi tersebut, saran dan kontak yang mungkin bisa mereka hubungi ketika memiliki pertanyaan. Melatih atau memberi panduan bagi pengganti kamu ini memang bukan langkah yang harus kamu lakukan. Namun ingat, ini dapat menjadi tanda kamu menunjukkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan mantan atau atasanmu selama ini. Kemurahan hati ini juga tentu akan meninggalkan kesan yang baik dan profesional kepada rekan-rekan kerja kamu. 6. Perhatikan hal yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan. Sebelum kamu meninggalkan kantor lama, jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal berikut ya. Seperti yang harus kamu lakukan diantaranya yakni tetap menjalin silaturahmi dengan teman kerja di kantor yang lama. Kemudian bekerja keras hingga hari terakhir di kantor yang lama. Kemudian membawa barang-barang pribadi dari kantor dan menghapus beberapa file pribadimu di komputer kantor. Hal yang tidak boleh kamu lakukan diantaranya ini jangan berbicara negatif terhadap atasan. Jangan sampai atasan tahu rencana kamu resign dari orang lain. Kemudian jangan melakukan hal negatif atau ilegal di kantor yang lama. Itulah tadi beberapa tips dan cara resign yang baik dan profesional agar citramu tetap positif di perusahaan yang lama. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Akhir kata, kami pamit undur dan sampai jumpa di informasi menarik lainnya.